Shalom, selamat pagi Sobat STII yang terkasih. Bersyukur untuk hari baru yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga kami bisa bangun Tuhan untuk menghirup udara yang segar. Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Tolong Tuhan yang berkati, tuntun kami, supaya apapun yang kami renungkan pagi hari ini bisa menjadi semangat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan baik, haleluya, amin. Sobat STII, pada pagi kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara supaya tidak menjadi seorang yang munafik. Terambil dalam Matius 15 ayat 8-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Di bawah perikop, perintah Allah dan adat istiadat. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara yang terkasih, dalam ayat ini Yesus dengan keras mengecam perilaku orang Farisi dan orang ahli Taurat, yang mana mereka lebih menghormati, mereka lebih memprioritaskan adat istiadat daripada beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu, Yesus mengutip perkataan Nabi Yesaya yang telah menubuatkan hal ini, sehingga nubuatan itu terjadi benar adanya. Sobat STII, di sini kita mau sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang tidak munafik, yaitu dengan cara yang pertama, kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Jika dilihat dalam ayat sebelumnya, orang Farisi dan ahli Taurat sangat ahli dalam mengajar dan menafsir. Ketaatan mereka saat menjalankan aturan peribadatan ataupun adat istiadat tidak perlu diragukan lagi. Oleh sebab itu, mereka dengan mudahnya memberi cap kepada orang-orang yang melanggar adat istiadat sebagai orang yang sangat berdosa. Padahal, tanpa disadari, orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang yang paling dibenci oleh Tuhan. Karena mereka tahu tentang firman Tuhan, tentang firman Allah, tapi mereka tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, tapi mereka tidak menghidupinya. Sehingga tidak adanya kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Kesesuaian yang dimaksud adalah perbuatan yang sejalan dengan perkataan. Sobat STII, sama seperti kehidupan kita. Banyak orang di luar sana rajin baca Alkitab, rajin persekutuan di gereja, rajin aktif dalam pelayanan, rajin diakonia, rajin persembahan dan segala macamnya. Tapi mereka tidak menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan. Oke, cara selanjutnya supaya tidak menjadi munafik adalah taat pada ajaran firman Allah. Pada masa itu, orang Farisi dan ahli Taurat merasa diri paling benar, paling hebat saat mereka taat kepada adat istiadat. Tetapi sebenarnya mereka tidak melihat makna asli atau makna terselubung dari hakikat hukum Taurat tersebut. Sobat STII, terkadang seseorang melakukan sesuatu bukan didasari oleh ketaatan akan Tuhan, ketakutan akan Tuhan, tapi mereka melakukan itu karena sudah adanya peraturan yang dibuat sejak dahulu kala. Bahkan mungkin kadangkala orang merasa diri paling hebat, paling benar, paling baik, paling saleh saat mereka melakukan dan menaati aturan-aturan duniawi tanpa memikirkan apakah hal tersebut berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Jika berbicara mengenai ketaatan, saya jadi teringat akan satu gerakan Lutheran yang terjadi sekitar abad 17 ke pertengahan abad 18, yaitu gerakan Pietisme. Gerakan ini juga menekankan mengenai ketaatan atau kesalehan seseorang kepada Allah. Gerakan ini mengkritisi orang-orang yang pergi beribadah, pergi pelayanan hanya sekedar formalitas belaka, tanpa taat pada ajaran firman Allah. Di mana ketaatan ini bersifat dinamis, sehingga setiap orang harus memiliki nilai kerohanian yang melambung tinggi. Jadi Sobat STII, dari renungan pagi ini kita dapat belajar bahwa hanya dua cara saja yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak munafik di hadapan Tuhan. Yaitu pertama, tindakan yang kita lakukan harus sesuai, harus sepadan dengan apa yang kita katakan. Dan yang kedua, kita harus taat pada ajaran firman Allah. Sehingga integritas kita sebagai anak Tuhan dapat menjadi teladan bagi setiap orang di sekeliling kita.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk renungan singkat pada hari ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa taat kepada Engkau dan perkataan kami bisa sesuai dengan tindakan kami. Terima kasih baik, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.